Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengurangan bilangan bulat positif negatif. Ada dua metode, yang pertama metode kancing positif dan negatif, yang kedua metode garis bilangan. Langsung saja kita akan membahas metode kancing positif dan negatif. Langsung ke contoh soal 4 dikurang 5. Yang pertama kalian harus ingat adalah bahwa pengurangan itu diartikan mengambil kancing. Oke, langsung. Telah disediakan 4, berarti 4 positif, artinya 4 kancing positif disediakan. Kemudian dikurang 5, artinya 5 itu bilangan positif, artinya kita akan mengambil 5 bilangan positif. Nah, kita hanya punya 4 bilangan positif, 4 kancing positif. Kalau kita mau ngambil 5 kancing positif, maka kita harus pinjam dulu satu pasang kancing positif dan negatif agar kancing positif yang akan diambil itu mencukupi 5. Jadi kita harus pinjam satu pasang, kemudian kita ambil 5 kancing tersebut, dan sekarang sisa satu kancing negatif, yang artinya 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1. Nah, langsung kita beranjak ke soal selanjutnya. Negatif 3 dikurang dengan negatif 5, artinya telah disediakan 3 kancing negatif. Karena 3 merupakan bilangan negatif, berarti disediakan 3 buah kancing negatif. Kemudian dikurang, artinya kita akan mengambil, di situ tertulis negatif 5, berarti kita akan mengambil 5 buah kancing negatif karena tertulis negatif 5. Kita hanya punya 3 buah kancing negatif, maka kita harus pinjam 2 kancing negatif lagi. Kita pinjam 2 pasang kancing negatif dan positif. Selanjutnya, setelah kita pinjam, kita punya 5 kancing negatif. Setelah itu kita ambil 5 kancing negatifnya. Setelah kita ambil, yang tersisa adalah 2 buah kancing positif. Sehingga negatif 3 dikurang negatif 5 jawabannya adalah 2, yang artinya bilangannya positif. Selanjutnya beranjak ke contoh soal berikutnya. Negatif 3 dikurang 5, berarti disediakan 3 buah kancing negatif karena negatif 3. Dikurang artinya kita akan mengambil 5 yang muatannya positif. Jadi 5 itu muatannya positif ya. Dikurang itu operasi hitung. Jadi yang kita ambil adalah positif 5. Kita tidak punya bilangan positif di situ. Kancing positif kita tidak punya. Oleh karena itu kita pinjam 5 pasang kancing positif dan negatif. Hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita punya 5 kancing positif. Kemudian kita ambil 5 kancing positifnya. Dan akhirnya tersisa kancing negatif. Kita hitung semua kancing negatifnya. 1, 2, 3 ditambah 5 kancing negatif ada 8. Jadi 8 kancing negatif. Hasilnya negatif 3 dikurang 5 adalah negatif 8. Selanjutnya kita beralih ke metode garis bilangan. Negatif 6 dikurang negatif 2. Kita lihat di situ ada negatif ketemu dengan negatif. Jadi kita ubah dulu, negatif ketemu negatif jadi positif. Setelah itu baru kita tentukan dengan metode garis bilangan. Jadi hasilnya
negatif 6 ditambah 2. Pertama-tama kita mulai dari 0 menuju ke bilangan negatif 6. Oke, paham? Kemudian kita lihat setelah negatif 6 ada positif 2. Artinya positif itu ke kanan. Maka kita arahnya ke kanan. Setelah dari negatif 6 kita ke kanan. Kanan berapa langkah? Tentu saja 2 langkah. Kenapa? Karena positif 2. Ya kan? Dari negatif 6 kita ke kanan 2 langkah. Ya, stopnya di mana? Stopnya berhentinya di negatif 4. Jadi negatif 6 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya ke contoh berikutnya, 7 dikurang 9. Pertama-tama kita dari 0 menuju ke angka 7. Kemudian setelah 7 di situ ada negatif 9 ya. Maka kita akan berbalik arah ke kiri sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di negatif 2. Sehingga 7 dikurang 9 hasilnya negatif 2. Oke. Saya rasa metode garis bilangan ini tidak ada masalah. Semoga kalian bisa paham di rumah. Dan kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi kalau mengerjakan soal tidak perlu pakai garis bilangan dan metode kancing, apalagi yang bilangannya puluhan dan ratusan. Cukup ingat kunci ini. Langsung saja ke contoh soal. Nomor 1, 8 dikurang 10. Kita lihat untuk menentukan tanda pada hasil, tanda mengikuti angka terbesar, yaitu angka 10. 10 tandanya negatif, maka hasilnya adalah pasti negatif. Setelah kita tentukan tanda pada hasil, kita lihat kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Berarti bilangan terbesarnya 10 dikurang 8, 2. Jadi 8 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 2. Contoh berikutnya, negatif 7 dikurang 5. Kita tentukan tandanya berdasarkan bilangan atau angka terbesar. 7 tandanya negatif, maka hasilnya nanti tandanya negatif. Nah, dilihat di poin ketiga, jika tandanya sama maka dijumlahkan. 7 ditambah 5, 12. Hasilnya negatif 12. Lanjut, poin ketiga, negatif 11 dikurang dengan negatif 4. Ingat, negatif dengan negatif ketemunya, jadi pastinya hasilnya positif. Kita ubah dulu, negatif 11 ditambah 4. Kita ikuti angka terbesar, menentukan tanda pada hasilnya, berarti negatif. Karena angka terbesar di situ 11, jadi negatif. Pasti hasilnya nanti negatif. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kalau dia beda tandanya, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. 11 kurang 4, 7. Maka hasilnya negatif 7. Soal yang terakhir, 10 dikurang dengan negatif 5. Tandanya kita ubah dulu. Negatif ketemu negatif, jadinya hasilnya positif. Kemudian 10 ditambah 5. Langsung saja 10 ditambah 5 adalah 15. Oke, cukup penjelasan materi hari ini. Semoga kalian paham dan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.